Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, membenarkan pihaknya mengajukan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung untuk menjatuhkan tuntutan ringan kepada Richard Eliezer atau Barada Eliezer. Pengajuan itu didasari pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ia betul, mengajukan keringanan tuntutan untuk Eliezer itu berdasarkan Pasal 10 AUU 31 Tahun 2014, kata Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias saat dikonfirmasi Tribunnews.com Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022. Tak hanya ada dalam UU tentang perlindungan saksi dan korban pengajuan permohonan keringanan tuntutan itu juga kata Susi berkaca pada status Eliezer sebagai justice kolaborator dalam kasus ini. Justice kolaborator sendiri merupakan saksi pelaku atau pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang sebenarnya. JC berhak untuk mendapatkan penghargaan khusus berupa keringanan penjatuhan hukuman, ucapnya. Oleh karenanya LPS, kata Susi, mengajukan permohonan keringanan tuntutan kepada Kejagung Khusus untuk Eliezer. Surat rekomendasi permohonan keringanan tuntutan itu sudah dilayangkan oleh LPSK sejak Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Untuk itu LPS mengirimkan surat rekomendasinya kepada JPU yang menangani kasus dimaksud bahwa Richard Eliezer sebagai JC dan berhak untuk dapatkan keringanan penjatuhan hukuman yang harus dimuat di dalam surat tuntutan JPU, tukas Susi. Barada Richard Eliezer alias Baradae mengaku sempat membohongi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal ini dikatakan Baradae saat menjadi saksi perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua atas terdakwa Ricky Rizal Sankuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Baradae saat itu dipanggil oleh Kapolri untuk menceritakan terkait kasus tersebut. Apakah saudara pernah dipanggil Kapolri? Tanya jaksa penuntut umum. Pernah Bapak, jawab Baradae. Saat itu Baradae mengaku bertemu Ferdi Sambo di depan ruangan Kapolri dan memintanya untuk tetap pada skenario yang dibuat saat bercerita kepada pimpinan Korps Bayangkara itu. Apa yang saudara sampaikan? Tanya jaksa kembali. Time sama dengan 0.4s lebih besar dari pertama kali dipanggil Kapolri itu ada Pak FS di depan, sebelum masuk ruangan ada Pak FS di depan, dia memeluk saya, dia ngomong, kau jelaskan saja sesuai skenario itu. Pada saat itu saya sempat bohongi Pak Kapolri juga, jelas Baradae. Apakah skenario itu juga disampaikan ke Kapolri? Tanya jaksa. Siap, tegas Baradae. Setelah itu, Baradae mengaku baru jujur soal kebenaran kasus kematian Brigadir Yosua kepada Kapolri setelah pertemuan yang kedua. Terus, pertemuan pertama masih menyampaikan sesuai skenario Ferdi Sambo, pertemuan kedua masih tetap, tanya jaksa. Tidak Bapak, sudah terbuka, ungkap Baradae. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.